Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sultan Hamid Awalid. Saya dari kampus UIN Syekh Nurjati Cirebon dan saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas KPI 1C dengan nomor NIM 23841101116. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu tablik dengan dosen pengampu Bapak Zainal Mutakin. Dan sebelum saya membahas, akan ngasih tahu bahwa ilmu tablik itu dan dakwah itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian tablik dilihat dari makna, katanya tablik sendiri memiliki makna yang berarti menyampaikan atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tablik merupakan kegiatan yang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslimin. Dalam perihal ini, hukum tablik sendiri tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." Untuk selanjutnya, selain tertulisnya ayat tersebut, hukum tablik serta tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yaitu sebagai berikut, yaitu orang-orang yang telah menyampaikan risalah Allah, mereka takut akan kepadanya, serta mereka tiada merasa takut kepada seorang selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Untuk selanjutnya, yaitu dalam proses tablik ini, seorang penceramah atau mubalik menyampaikan materi-materi tentang ajaran-ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran serta hadis yang berupa ajaran-ajaran sunnah dari Rasulullah SAW. Maksudnya ialah materi bisa disampaikan melalui lisan maupun lisan juga dan tulisan. Dalam sebuah praktek mubalik memiliki kesempatan secara leluasa untuk membangun atau membawa suasana tablik yang menjadi aktif, kreatif, sehingga materi yang dibawakan juga dapat dimengerti atau juga bisa tersampaikan dengan secara baik kepada jamaah-jamaah tablik atau masyarakat. Untuk selanjutnya, yaitu awal mula munculnya tablik. Pada awalnya, kegiatan tablik adalah merefleksikan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW serta juga para sahabat. Tablik awalnya dilakukan oleh Rasulullah sendiri, pada kemudian juga ikut oleh para sahabat dalam golongan al-sabiqunal awwalun atau pemeluk agama Islam yang pertama kalinya melakukannya. Dikarenakan Rasulullah SAW dan para sahabat sudah merefleksikannya, maka tablik telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya disesuaikan dengan kemampuannya kembali untuk menyampaikan ajaran Islam yang dapat bisa diketahui. Tablik sendiri pada dasarnya memiliki perbedaan dengan khutbah, salat Jumat ataupun salat Id yang merupakan bagian dari ibadah, sebab tablik dapat dilakukan berdasarkan kreativitas dari seorang mubalik, tidak mendapat pada sebuah tata cara atau rukun yang mengatur dalam pelaksanaan tablik seperti sebuah pelaksanaan khutbah Jumat. Tablik dapat berjalan kapan saja serta di mana saja, namun tentunya dengan baik atau sesuai dengan aturannya. Dan isi pokok kegiatan tablik. Isi pokok yang berada dalam kegiatan tablik sendiri adalah berupa ceramah ataupun pidato yang biasanya disampaikan oleh orang ataupun tokoh yang sudah memiliki latar agama mendalam untuk menyampaikan kepada umat muslim. Seseorang yang bisa melakukan tablik merupakan mubalik bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut mubalighah. Agar tablik diterima
dengan kuat oleh para umat dan masyarakat, seorang mubalik ataupun mubalighah hendaknya memiliki sebuah kemampuan komunikasi atau retorika yang sesuai atau mumpuni. Minimal telah memiliki keahlian pengguna bahasa serta istilah yang bisa dimengerti, suara yang jelas, serta pembawaan yang baik atau tidak tegang dan kaku. Dan seharusnya dasar ilmu tablik ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya, dalam tablik ini bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk mengerjakan perbuatan baik, juga serta mencegah atau menghindari dari perbuatan buruk. Selain itu pun, tablik ini hendaknya selalu mengajak umat Islam untuk tetap selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu metode dakwah. Secara etimologi, metode dakwah berasal dari dua kata, yaitu meta, melalui, dan hodos, jalan cara. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sumber lain menyebut bahwa metode berasal dari bahasa Jerman. Methodika artinya ajaran tentang tentang bahasa Yunani. Metode berasal dari kata methodos, artinya jalan, yang dalam bahasa Arab disebut torik. Metode berarti cara yang telah diatur melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud. Menurut Syekh Akram Kasad, metode adalah jalan, yaitu setiap jalan yang terbentang. Metode juga berarti orientasi dan madhab. Metode juga berarti seni. Jika dikatakan seseorang mengambil cara penyampaian si fulan, maka ini berarti bahwa dia meniru penyampaiannya si fulan. Dan tujuan dakwah menurut Mansur Amin dibagi menjadi dua bagian, yakni dari tujuan segi objek atau tujuan dari segi materinya. Yang pertama, tujuan dari segi objeknya. Yang satu, tujuan perorangan, yaitu terbentuk pribadi muslim yang punya iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak karimah. Yang kedua, tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Dan yang ketiga, untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, terpenuhnya dengan suasana keislaman dan keindahan suasana. Yang keempat, tujuan untuk manusia yang terbentuk masyarakat dunia penuh dengan kedamaian, ketentraman. Yang kebe, tujuan akhlak dari segi materinya. Tujuan akidah, yaitu tentramnya akidah yang mantap di setiap seseorang, sehingga keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dakwah adalah usaha meningkatkan pemahaman keagamaan yang mengubah pandangan hidup dan batin perilaku umat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk menjadi sesuai dengan tuntunan syariat, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan dakwah adalah membentuk pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, terbentuknya ketentraman dalam kehidupan dan kasih sayang sesama keluarga dan juga umat muslim, kepatuhan terhadap hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman. Mungkin cukup sekian dari saya, Sultan Walid. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak kelancaran karena saya masih belajar. Mungkin ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.